Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak rekan-rekan semua untuk belajar mengenai uh, CRUD pada PHP. Sesuai dengan namanya, CRUD atau biasa disebut dengan
nama kabupaten. Kalau tipenya adalah varchar, berarti variabel karakter yang dimasukkan bisa berupa integer ataupun karakter. Kemudian di sini ada luas wilayahnya. Kita masukkan saja varchar dengan 20. Oke. Jadi kita save. Oke, sekarang kita mempunyai di sini di dalam database kependudukan kita mempunyai kabupaten TB, tabel kabupaten. Oke ya. Sekarang kita sudah jadi database kita. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat sebuah koneksi ke dalam database. Kita buka saja Visual Code, Visual Studio. MySQL error 2. Kemudian kita echo koneksi ke database berhasil. Nah, ini cara
koneksi, perintah koneksi ke database. Kita akan coba apakah ini berhasil terkoneksi atau tidak. Kita cobakan localhost latihan, kita panggil root 2 kemudian koneksi .php. Nah, ternyata terjadi fatal error. Uncalled error call to undefined function MySQL connect. Oh, berarti di sini biasanya kalau ada fatal error semacam ini dengan perintah uncalled error call to an undefined function MySQL connect, itu MySQL ini, perintah MySQL-nya ini sudah tidak berlaku lagi di dalam PHP-nya. Maka solusinya yaitu dengan mengubah MySQL ini dengan MySQL. Ya. Kalau kita menggunakan MySQL, kita buat saja di sini MyConnection, MySQL connect localhost. Di sini juga MySQL. Jadi nanti perintah-perintah yang berkaitan dengan database untuk selanjutnya menggunakan MySQL. Ya. MySQL, kemudian MySQL select database. Di sini juga MySQL select database. Oke ya. Kemudian kita simpan, kita jalankan. Oh, parse error, ada error pada waktu memparsing. Syntax error unexpected sama dengan pada line 2. Kita cek lagi line kedua. Oh, ini ada kurang, bahwa saya menambahkan variabel MyConnection. Di situ ada kekurangan variabel, tanda variabel MyConnection. Nah, kita cobakan lagi. Oh, di sini sudah terkoneksi dengan MySQL, tetapi di bawahnya ada warning di mana MySQL select DB expects exactly dua parameter. Berarti pada MySQL select DB ini membutuhkan, di dalam kurungnya membutuhkan 2 parameter pada line 5 ya. Parameternya apa? Jadi MySQL select DB ini hanya 1 parameter kependudukan DB, berarti ditambahkan dengan MyConnection. Parameter kita panggil lagi variabel MyConnection. Kita simpan, kita jalankan lagi. Nah, di sini sudah berhasil terkoneksi dengan MySQL dan koneksi ke database sudah berhasil. Oke ya. Untuk langkah selanjutnya membuat database dan koneksinya itu sudah berhasil. Maka sekarang adalah bagaimana memasukkan data ke dalam database. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat sebuah file. File yang akan dibuat adalah sebuah file form untuk input data ya. Form input data. Kita buat ulang new file. Kita simpan dengan nama form kabupaten.php. Kita buat di sini titelnya ya.
artikel dari inputnya. Kemudian baru kita buat form. Lalu di sini form, ya, form tabel kemudian supaya rapi kita buat tabel tr td. Nama kabupaten, kemudian TD, input dengan type itu adalah teks, ya. Name dari kabupaten ini itu adalah nama kabupaten, kemudian ukurannya size itu 30. Kemudian kita buat tr yang kedua, row, tabel row, tr yang kedua, ya. Kemudian kita buat td. Di sini ibu kota kabupaten. Nah, buat lagi di sini td. Kita buat input lagi, input type text, lalu name, di sini ibu kota. Ini nama dari pada tabel row-nya ini, ibu kota kabupaten, lalu size-nya adalah 30. Kita buat yang sama. Lalu di sini ada tabel row lagi, tr, ya. Kemudian td, luas wilayah. Di sini ada td lagi sebagai inputan, type, teks, ya. Kemudian name, luas wilayah, size-nya 20. Jadi ini ada kekurangan di sini, tutup. Oke. Lalu kita buat tr lagi untuk kolom atau row bagian tombol submit nanti, ya. Tr di sini kita buat td, ini adalah input, ya. Td-nya ini dibuat input, tapi nanti tipenya adalah hidden supaya tidak nampak tombolnya. Input type hidden. Ini sebetulnya supaya rapi saja, ya. Name, ID,
value-nya adalah 0 TD. Kemudian TD yang kedua pada bagian ini kita buat input type adalah submit, kemudian name-nya submit dengan huruf besar di awal, kemudian value-nya adalah simpan data. Oke. Nah, di sini sudah jadi form. Ini form utama yang akan kita proses nantinya. Form kabupaten. Kalau ini dijalankan, kita panggil ya. Nah, ini susunan file-file yang ada di dalam CRUD 2, folder CRUD 2. Kita panggil form kabupaten. Nah, filenya adalah semacam ini, form input kabupaten tampilannya. Nah, bagaimana cara memasukkan data melalui form ini? Maka kita tambahkan di sini, kemarin sudah kita pelajari tentang get dan sebuah metode ya, metode get dan post. Nah, kita tambahkan di dalam tag form ini adalah metode post. Ya. Lalu actionnya adalah file PHP yang digunakan untuk proses menyimpan, file PHP yang proses menyimpan ke database, simpan kabupaten ya, .php misalkan. Nih, jadi di dalam form kita tambahkan method dan action. Kemudian supaya lebih rapi lagi, misalkan tabelnya ini kita buat width, lebar dari tabel, kita kasih style. Misalkan di sini 100%, lalu border 0%. Oke, kita simpan. Nah, sebentar, ini ada, kita tambahkan saja di width. Width-nya itu 200. Oke. Nah, ini tabel yang akan kita gunakan untuk input data. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat file baru, yaitu file simpan kabupaten.php. New file, kita buat simpan ya, simpan kabupaten.php. Ini untuk menyimpan proses, untuk memproses, untuk dipanggil ya, untuk actionnya. Ketika form tadi diklik submit, maka dia akan memproses file ini untuk metode penyimpanan. Nah, kita buat dulu sintaksnya untuk PHP. Nah, pada file simpan kabupaten ini kita awali, kemarin pada video sebelumnya kita awali dengan require. Supaya require ini apa? Supaya kita tidak mengetikkan lagi file yang berada di dalam koneksi ini, file koneksi ini ya. Disimpan kabupaten, kita ketikkan aja require, kita panggil nama file koneksinya, koneksi.php. Oke ya. Oke. Nah, sekarang untuk selanjutnya kita akan membuat kondisional atau
sebuah kondisional ya, di mana file post di mana ketika data itu diinputkan dalam form tadi, dia akan masuk ke dalam variabel ini. Kita buat saja if. Kita buat dulu ya untuk masukannya, menjalankan proses form. Kita buat variabel nama ya, variabel nama kabupaten, variabel nama kabupaten. Kemudian metodenya post, karena kita di sini tadi pada form ini menggunakan post, maka di sini kita ikuti saja post. Kemudian kurung seperti ini, tanda petik. Nah, kita panggil, masukkan di sini adalah nama dari tabel tadi. Nama yang pertama, nama kabupaten, name-nya adalah nama kabupaten. Nah, kita masukkan saja nama kabupaten. Kemudian variabel yang kedua, ibu kota. Post. Di situ kita panggil namanya yang di sini yaitu ibu kota kabupaten, ibu kota underscore kabupaten. Kemudian dolar, luas wilayah. Luas wilayah harus disamakan dengan nama formnya tadi. Nah, baru di sini sekarang proses untuk query-nya. Di dalam proses query saya akan membuat variabel SQL, kemudian diisikan dengan insert. Dalam hal ini karena kita akan melakukan memasukkan data ke dalam database, maka ada fungsi kemarin insert into, kemudian nama tabelnya ya. Nama tabelnya tadi adalah kabupaten underscore TB. Oh maaf, nama database. Insert nama tabel ya, kabupaten TB. Lalu ada buka kurung. Kita sesuaikan dengan jumlah kolom tadi. ID underscore cap untuk kolom pertama pada tabel. Kemudian ada nama tabelnya. Kolom kedua namanya adalah nama kabupaten. Lalu ada ibu kota kabupaten, dan terakhir adalah luas
wilayah. Nah, dengan value yang akan dimasukkan, buka kurung, 0. Yang pertama kita nulkan karena sifatnya dalam tabel ID tadi adalah sudah di set increment, auto increment. Kemudian nilainya, value-nya adalah kita panggil di sini variabel nama kabupaten. Nama kabupaten, koma, kemudian variabel dari ibu kota kabupaten, koma, variabel dari luas wilayah. Luas wilayah. Ini ada kekurangan ini. Luas wilayah. Ini ada skor. Oke. Luas wilayah. Nah, untuk selanjutnya, setelah kita membuat sebuah variabel SQL sebagai query, kita buat variabel lagi, hasil dari query-nya. Hasil kita panggil MySQL query. Nah, MySQL dari query. MySQL tadi kalau query kita panggil namanya myConnection-nya, koma, dan kita masukkan di sini variabel SQL-nya. SQL. Lalu kita coba echo. Maaf. Nah, ini. Nah, di sini sebetulnya sudah berhasil kita koneksikan. Kita akan coba simpan kabupaten, ya. Kita buka formnya, kita akan mencoba menginputkan data. Nama kabupaten misalkan Ponorogo, kemudian Surabaya. Lalu luas wilayahnya 10.000. Kita klik simpan. Nah, ini sudah berhasil, sudah muncul terkoneksi dengan MySQL, koneksi ke database berhasil. Nah, kita lihat saja hasilnya di sini. Localhost phpMyAdmin. Dalam DB kependudukan DB. Kabupaten tabel. Nah, di sini ternyata walaupun informasinya sudah benar, koneksinya sudah benar, ada kekeliruan. Data belum masuk di sini. Jadi ada kesalahan. Ini ada kekeliruan belum masuk, berarti ada kesalahan di sini. Kita cek. Pada query-nya, insert into Kabupaten TB. Nama kabupaten, nama ibu kota kabupaten, luas wilayah. ID kabupaten. Luas wilayah, ibu kota kabupaten, nama kabupaten, ibu kota kabupaten, luas wilayah. Hasil query-nya.
nama kabupaten, luas wilayah. Kabupaten TB, ID, nama kabupaten, luas wilayah, value 0 kabupaten. Kita coba ulang, sepertinya tidak ada kesalahan di sini. Kita cobakan ulang. Form kabupaten Ponorogo, koleksi berhasil. Ini ada kesalahan. Nah, troubleshooting semacam ini perlu kita lakukan. Kita cobakan di sini apa yang akan muncul di dalam variabel SQL ini. Kita ketik vardam saja. Vardam dari variabel SQL. Nah, di sini ada insert into. Kita ulangi lagi dari require-nya. Form kabupaten Ponorogo, kemudian Surabaya. Ini 1000. Insert into Kabupaten TB, value-nya 0, Ponorogo, Surabaya, 1000. Berarti di sini sudah ada query-nya, sudah muncul Ponorogo, Surabaya, 1000. Tinggal hasilnya di sini belum masuk. Nah, kita cek ulang hasil. Kita vardam lagi dari variabel hasil. Nah, ini salah satu cara untuk mengcek ya, menggunakan vardam. Nilai booleannya false, berarti ada yang salah di situ.
perintah hasilnya ada kesalahan. Nah, kesalahannya ada di hasil query. Oh, ini sepertinya harus menggunakan petik, ya, disesuaikan dengan variabelnya petik. Nah, kita simpan, kita jalankan. Form kabupaten, ini Ponorogo, kemudian Surabaya, 20.000. Simpan data. Nah, ini nilai booleannya sudah true, berarti hasil vardam dari variabel hasil tadi sudah bernilai true. Artinya di sini nilainya sudah masuk. Nah, sudah masuk di ID kabupaten nomor 1, nama kabupaten Ponorogo, ibu kota kabupaten, dan luas wilayah. Nah, datanya sudah berhasil masuk ke dalam, berhasil diinsertkan ke dalam tabel database. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat sebuah konfirmasi, kolom konfirmasi, supaya dengan menambahkan sebuah cek input data form, dengan membuat kondisional. Jadi di sini yang perlu dilakukan adalah dengan menambahkan pada ini, kita hapus vardamnya, ya, kita hapus. Di bawah ini kita tambahkan if variabel hasil, ya, variabel hasil ini kalau bernilai true tadi, ya, maka kita buat di sini echo. Kita akan ekokan dengan memanggil script Java language, JavaScript. Echo, kemudian peringatannya apa? Alert, menggunakan alert. Proses, simpan data berhasil, ya, proses simpan data berhasil. Ini harus dikasih petik supaya nggak error lagi seperti tadi. Kemudian kita buat window tampilannya supaya tampil sebagai pop-up. Window dari open, membuat top up baru atau Windows baru. Dari kita asumsikan di sini buat data PHP baru, ya, misalkan data dari kabupaten .php. Perintahnya adalah supaya top up, ya, top. Script, jangan lupa ditutup script karena yang dimasukkan di dalam ini adalah scripting.
JavaScript, lalu ditutup dengan titik 2 dan diikuti dengan tanda petik. Nah, ini kalau dia hasil ini bernilai true, kemudian else, buka kurung, di sini kita kopikan paste ini saja. Nah, gagal Windows Open-nya, kita akan kembali ke file form kabupaten. Form kabupaten.php. Jadi di sini ini file konfirmasi untuk mencek apakah data itu berhasil masuk atau tidak. Jadi file ini ketika hasil value dari hasil variabel hasil ini bernilai true, maka dia akan mengeksekusi yang sebelah atas. Kalau dia bernilai false, dia akan mengeksekusi di sini yang sebelah bawah else-nya dengan fungsi mengeksekusinya kembali ke form kabupaten. Kita akan coba. Nah, kita akan cobakan form kabupaten. Ibu kotanya simpan data. Nah, di sini masih belum berhasil. Ya. Objeknya belum berhasil, maka kita dapat memodifikasinya. Ada kesalahan di situ, karena data kabupatennya belum muncul, belum ada ya. Oke, sekarang kita coba tambahkan alertnya di sini. Saya buat if ya untuk mengecek inputan data supaya hal ini dapat berjalan. Tadi kita buat if ya, buka kurung, if dari variabel post, hasil dari post ya, postnya, post nama kabupaten itu sama dengan 0.2 or $post, kemudian petik ibu kota kabupaten itu sama dengan 0 or kemudian lagi $post itu nama luas wilayah 0, maka yang dijalankan adalah echo script. Kita buat script JavaScript, script language dari JavaScript. Alertnya kita kopikan dari hasil yang bawah ini. Alert infonya adalah
data belum lengkap. Maka dia open Windows-nya adalah kembali ke form utamanya, form kabupaten.php. Nah, maknanya di sini jika nilai form tadi belum terpenuhi, ya, nilai form tadi belum terisi, ya, ini karena di sini kan $post dari form tadi, nama kabupaten sama dengan 0, kosong, masih kosong, ketiganya ini kosong, atau ibu kota kabupaten kosong, atau luas wilayah kosong, maka yang akan terjadi adalah memberikan informasi atau notifikasi data belum lengkap. Else, kita tambahkan else. Nah, di sini else buka kurung, bagian bawah ini kita kopikan di dalam else. Kita pindah ke dalam else. Oke. Kecuali kalau data di dalam form ini, sudah dipenuhi, sudah diisi semua, maka yang terjadi adalah notifikasi yang ada di bawah ini. Coba kita lakukan uji coba pada form ini. Form kabupaten. Kita isi nama Tuban. Simpan. Kita hapus saja ya, di sini terkoneksi dengan MySQL. Koneksinya kita hapus, kita nonaktifkan echo-nya supaya tampilannya lebih bersih. Nah, ini seharusnya data yang muncul ini sudah berhasil. Ini sudah berhasil masuk, tetapi notifikasi tadi yang kita buat tadi tidak berfungsi. Ya. Coba kita tidak isikan apa yang akan terjadi di dalam formnya. Ini tidak kita isi. Nah, ini berarti notifikasinya belum berhasil. Notifikasinya, proses cek inputnya tidak berhasil. Yang kita lakukan adalah dengan mengecek ulang pada file tersebut. Ada kesalahan di sini. Kita cek, ini sudah berhasil. Hasil MySQL-nya sudah berhasil. Kemudian data lengkap. Oh, di sini ya. Ini ternyata ada kesalahan, kurang S. Kurang huruf saja, dia akan berpengaruh. Nah, kita ulangi. Form kabupaten. Simpan. Ada yang kurang lagi. Ini petiknya kurang, kemudian ada tanda petik kurang. Di sini juga kurang tanda petik. Kita cobakan. Kita cek ulang lagi. Ya. Kita ujikan coba. Kita lihat di dalam database sebetulnya datanya sudah masuk semua. Tetapi notifikasinya tadi belum aktif.
formnya, misalkan di sini saya kosongkan. Nah, di sini data belum lengkap, dia akan muncul sebuah notifikasi semacam ini. Ketika kita klik OK, maka dia akan memunculkan form semacam ini. Nah, berarti notifikasi tadi sudah berhasil dijalankan. Nah, jadi kesalahannya juga kesalahan di sini ternyata ini juga tidak harus menggunakan window saja, window. Ya, window, di sini window. Jadi ada yang betul seperti itu. Ketika di sini kosong, maka data belum lengkap. Nah, data belum lengkap, ketika ini OK, maka kembali ke form kabupaten yang sudah kita buat tadi. Nah, yang sudah kita masukkan di sini, form kabupaten. Nah, ketika data itu simpan data berhasil, maka akan melangkah atau memanggil data kabupaten.php. Kita akan cobakan, misalkan data ini sudah berhasil. Nah, kita simpan. Nah, proses simpan data akan berhasil. Ketika di sini kita klik, maka kita akan mengarahkan ke data kabupaten. Tuh. Itu tadi bagaimana membuat sebuah insert data, satu file saja, 2 file ya, insert data. Untuk selanjutnya yaitu kita akan membuat setelah mencek masukkan data dengan cara membuat tadi notifikasi dengan JavaScript. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat bagaimana cara menampilkan data dalam database. Menampilkan data. Dalam menampilkan data, kita akan buat dulu file baru, new file. Ya. Kita buat new file di sini dengan nama sesuai yang telah kita tuliskan di dalam simpan data di sini. Nama data kabupaten. New file di sini kita simpan. Data kabupaten.php. Nah, kita buat PHP-nya. Data kabupaten menampilkan data, berarti kita harus buat di sini sebuah data tampilan. Tampilan sebagai judul kabupaten. H3. Kemudian kita koneksikan juga ke dalam database require ya, koneksi.php. Nah, setelah itu kita buat query-nya, SQL. Query yang digunakan untuk menampilkan data di sini adalah menggunakan select.
select data kesemuanya, maka dia menggunakan bintang. From tabelnya adalah Kabupaten TB, nama tabel. Lalu setelah query kita buat variabel hasil lagi dari query-nya. MySQL query. Di situ variabel my connection dan variabel SQL. Oke. Lalu kita buat variabel di mana total dari row, ya, variabel total MySQL 6 row. MySQL 6 rows, di situ dari variabel hasil. Ya. Di sini kita buat tabelnya. Echo. Ya, ingat di sini kita yang dituliskan karena HTML ini bercampur dengan PHP, maka kita masukkan tabnya di dalam tanda petik. Ya. Table border sama dengan 1. Ini spasi ya. Kemudian echo lagi, misalkan di sini echo ya. Echo lagi, kita buat tr, kemudian kita echo lagi, kita buat td nya, kolomnya, th ya, headernya ya, tabel headernya, th itu ID kabupaten, kemudian th lagi, lalu di situ kita buat headernya juga, header lagi ya, kita kopikan saja. Ada 3 header, 4 header ya, header dari tabel, nama kabupaten, kemudian ada lagi tabel headernya itu ibu kota kabupaten, lalu ada lagi di sini luas wilayah. Oke. Nah, lalu langkah selanjutnya di sini tr ya. Tadi ada tr, berarti kita tambahkan tr-nya. tr, kita tutup dengan tr penutup. Nah, lalu isi dari untuk menampilkan data array yang ya, sekarang kita akan menampilkan data array dari database. Kita menggunakan perintah while karena yang akan kita panggil adalah data array berulang. While saya ambil di sini buat variabel data MySQL fetch ya, kita manggil fetch.
fetch array karena dia berupa array, ya, fetch array dari nilai hasil. While kita echo, kopikan echo-nya sama dengan yang atas saja. Kita echo-kan isinya, luas wilayah, copy, kita echo. Hanya saja di sini nanti kita ubah nilai dari TH dan TD-nya. TH ke TD ya, kita ubah TD. Kemudian isinya di sini kita ubah dari variabel datanya. Data dari variabel nama ID kabupaten ya. ID kabupaten tadi kita panggil ID kap itu ya. ID kabupaten. Kemudian yang di sini karena variabelnya bersifat berubah, variabel dari data nama kabupaten ini adalah nama kolomnya. Kemudian di sini variabel dari data ibu kota kabupaten, lalu luas wilayah kabupaten. Variabel data kita tutup luas wilayah kabupaten. Nah, oke. Lalu kita tutup dengan PR. Ya, di sini echo PR n kemudian di luar dari while kita echo tabel, kita tutup tabel dengan tag penutup tabel karena pada bagian ini tabel belum ditutup. Oke. Lalu kita echo-kan lagi jumlah datanya, kita buat supaya lebih isi dari array-nya tadi ditampilkan ya. Sekaligus paragraf, jumlah data, kita bold menggunakan tag bold, kita panggil variabel total. Nah, total di sini dari hasil datanya. Total B. Kemudian P. Oke. Kita akan mencoba menjalankan ya data kabupaten tadi. Kita awali dengan form kabupaten. Form kabupaten kita akan coba isikan Sleman, Yogyakarta. Kita simpan. Proses simpan data berhasil. Maka di sini ketika kita berhasil, oke. Nah, kita akan menampilkan data kabupatennya. Tabel data. Di sini jumlahnya sebanyak 7 data. Nah, oke. Nah, sekarang proses selanjutnya yaitu ini untuk menampilkan data ya.
menampilkan data. Sekarang prosesnya adalah mengubah data. Dalam mengubah data ini, prosedurnya sama dengan ketika kita membuat masukan data, yaitu dengan cara membuat form baru. Ya, form baru. New file. Kita buat nama form ubah data ya. Kita simpan. Form ubah data.php. Oke. Nah, di dalam form ubah data kita buat formnya. Kita kopikan saja form di sini, ya. Kita kopikan karena modelnya nanti sama sini. Form tinggal kita ubah titelnya, ubah data. Di sini juga form ubah data kabupaten. Jangan lupa di sini post, metodenya adalah post, actionnya kita buat file baru untuk melakukan, untuk mengaksikan ya, untuk melakukan aksi dari ubah data ini. Form barunya adalah kita ubah aja, ubah kabupaten ya. Nah, dari form ini kita awali dengan PHP. Nah, PHP di sini nanti kita buat di atasnya require dari data PHP-nya. Require dari koneksi. Oke. Ketika kita akan mengubah, berarti kita akan melakukan get, ya, mengambil data. Jadi proses ubah data ini merupakan proses setelah data masuk ke dalam database sebuah sistem. Nah, ketika seorang administrator ini ingin salah input data, ya, apa yang akan terjadi ketika tidak ada form ubah data? Maka dibuatlah sebuah form ubah atau edit data ya. Jadi mengacu pada tampilan data sebelumnya ya, dengan menggunakan action metodenya adalah get. Nah, untuk formnya di sini metode post, cuma di sini ditambahkan get. Kita buat form ID ya, ID ini mengacu pada ID yang akan kita panggil, angka tadi, angka yang ada di dalam tabel ini mengacu pada ID ini, ID kabupaten ini ya. Kita buat ID-nya variabel get dari ID, kemudian kita buat query-nya SQL ya, jangan lupa select bintang from kabupaten TB dan diikuti dengan where ya, dimana yang akan kita pilih adalah ini ID cap. ID cap itu sama dengan variabel ID ini.
Kemudian variabel hasil. MySQL hasil sama dengan MySQL melakukan query, ya, variabel myConnection, variabel SQL. Lalu di sini ada variabel data yang untuk menyimpan dari MySQL fetch array, ya, fetch array dari variabel hasil. Oke. Nah, di sini jangan lupa kita isi dari value input teksnya, ya, nilai ini, tipe teks ini kita ambil input dari masing-masing data, ya. Value kita masukkan, value-nya adalah, jangan lupa di sini adalah data PHP, ya, PHP. Maka value-nya di sini adalah akan memanggil, karena di sini sudah get tadi, ya, get ID datanya MySQL hasil echo, maka kita akan mengambil echo berupa data, variabel data, ya, variabel data di sini. Kemudian dari yang pertama nama kabupaten, kemudian yang di sini value-nya juga sama. Kita kopikan saja. Copy. Nah, di sini juga value data dari ibu kota. Ibu kota, kemudian di sini luas wilayah. Di sini echo dari $ID. Oke. Lalu value submitnya itu kita ubah menjadi ubah data. Oke, ya. Ini form untuk ubah data. Akan kita lihat hasilnya. Form ubah data. Nah, di sini ada kesalahan. Warning MySQL fetch array expect parameter way to be MySQL result. Line 7. Nah, ini terjadi kenapa? Hal ini terjadi karena belum ada file, karena sifatnya di sini adalah ID, kan? ID get. Nah, belum adanya file ubah kabupaten. Maka dari itu kita akan buat di sini file ubah kabupaten. Ya, file ubah kabupaten. New file, kita simpan dengan nama ubah kabupaten.php. Nah,
Di dalam file ubah kabupaten ini kita buat PHP-nya ya, require koneksi .php. Lalu di sini ada ID. ID sama dengan variabel get ID ada variabel post ya, karena di situ ada metode yang dipakai dari form tadi adalah post dari ID-nya, kemudian nama kabupatennya. Nah, kita kopikan saja dari data kabupaten dari simpan kabupaten. Di sini ada ini ya, kita kopikan saja di sini, ubah kabupaten. Nah, query yang dipakai untuk ubah kabupaten di sini adalah update dari tabelnya kabupaten TB, kemudian setting ulang nama dari kabupaten, nama kabupaten itu sama dengan dolar dari nama kabupaten ini ya, nama kabupaten, kemudian koma, ibu kota kabupaten itu sama dengan variabel ibu kota kabupaten, data yang diposkan. Kemudian di sini ada luas wilayah itu sama dengan dolar luas wilayah. Oke. Ya. Setelah itu set, kemudian ada where, di mana ID kabupaten, ID Kap ya, tadi kita namakan ID kabupaten itu sama dengan variabel ID. Oke ya, kita tutup. Setelah kita menuliskan query-nya, maka hasil dari query tersebut itu MySQL dari query-nya, variabel my connection, kemudian variabel dari SQL ya. If variabel hasil kita ambil saja dari ini ya, sama dengan seperti ini. Kita ubah formnya, yang ditampilkan adalah data kabupaten. Oke, sekarang kita coba jalankan formnya. Form ubah data. Oh, ternyata di sini masih ada kesalahan pada line 3 dan line 7. Form ubah data line 3 ID get dan line 7 data MySQL fetch array
Kesalahannya di situ ada ketika ID my connection MySQL query select for tabel kabupaten where ID oh ini ya, ID seharusnya di sini ada tanda petik. Nah, kita coba ulang. Nah, di sini ada sudah berhasil online 3 itu adalah ID. From Kabupaten TB where ID Kap sama dengan ID, kemudian hasilnya kita coba koneksinya. Mungkin di sini koneksi sudah betul, form ID-nya sudah betul ya. Kita akan coba jalankan. Sepertinya gate-nya yang salah ini. Ada gate yang salah. ID form data SQL. Indefinite index. Nah, kita bisa cari di sini apakah troubleshootingnya. Query MySQL query, select from nama database or die. Nah, ada yang salah ini. Hasil MySQL query, my connection SQL, select bintang from data MySQL fetch array dari hasil. Di sini ID, get ID ya, kita lihat variabelnya get ID. Answer-nya sepertinya belum menggunakan ini bisa ya. Kita sepertinya ini ada kesalahan di situ. Kita nonaktifkan dulu saja nih.
kita mencoba menggunakan troubleshooting yang seperti itu. Oke, form ubah data. Nah, sekarang sudah berhasil form ubah data. Nama dari database ID kosong. Oh, ini kesalahan. Kesalahannya adalah di sini. Ya, kita nonaktifkan di sini. Nah, di sini harusnya menggunakan CAP ID kabupatennya. Ya. Oh, maaf. Get connection dari ID CAP itu variabel ID. Kita manfaatkan yang ini. ID get ID ini ada kekeliruan di mana seharusnya ketika ini dijalankan dia akan menampilkan tabel yang berada di ubah data. Nah, ini sudah berhasil ya. Nah, sekarang nama kabupaten. Misalkan Ponorogo, ya, Surabaya. Luas wilayahnya tadi 200.000. Kita akan melakukan ubah data. Nah, ini ada kesalahan ubah kabupaten online 9. Ubah kabupaten, file ubah kabupaten pada line 9. Kesalahannya unexpected, ada tanda koma yang tidak diinginkan. Nama kabupaten, luas wilayah, where ID CAP, ibu kota, nama kabupaten. Kita simpan. Ubah data Ponorogo, misalkan 2000 kita ubah. Masih ada online 9 unexpected, tanda ini ya. Oh, ini ada tanda petik. Ubah data. Proses simpan data berhasil. Nah,
Seharusnya di sini kalau tidak ada kesalahan dia akan berhasil berubah di sini. Nah, ini masih ada kesalahan di proses form datanya di sini. Proses get ID-nya ini masih ada kesalahan. Kita coba ulang. Get ID-nya. Form ubah data online undefined index ID online tree. Nah, berarti di sini kita buat ditambahkan ya, di sini kita tambahkan bahwa di dalam tabel ini kita tambahkan ubah data dalam data kabupaten ya. Di dalam data kabupaten kita tambahkan di sini eko di bawah luas wilayah untuk proses get-nya, karena ini saling terkait. Eko ubah kemudian luas wilayah, copy di sini ubah data ya. Di sini TD isi dari TD itu adalah link. Sepertinya kesalahannya ada di sini. Dari form ubah data .php. Nah, kesalahannya sepertinya kita harus memanggil dulu di dalam tabel data kabupaten. Itu adalah ID. ID-nya sama dengan data tadi. Data get ya, data dari ID cap dengan nilai ubah. Kita misalkan di sini align-nya itu adalah center dengan ID sama dengan TD. Oke. Jadi prosesnya ini kenapa ini terjadi? Karena form ubah data ini pada skripnya, form ubah data pada skripnya ini ada suatu ID get. ID get ini berarti dia akan mengambil get ini dari data kabupaten yang dimasukkan di sini. ID get kabupaten. Nah, kita akan cobakan sekarang mulai dari data kabupaten. Nah, di dalam data kabupaten tentu tampilannya akan berubah karena kita sudah menambahkan kolom ubah di sini ya. Tadi kita sudah menambahkan kolom ubah di sini di bawah ubah dengan mengambil href-nya dia akan link ke form ubah data. Nah, yang terjadi ketika kita langsung mengakses form ubah data, dia akan terjadi error di atas karena form ubah data ini sebetulnya mengambil get data dari data kabupaten. Ada data yang diambil dari data kabupaten sehingga terjadi error. Maka harus melewati ubah data. Misalkan di sini saya ingin mengubah Ponorogo. Nah, ini tidak ada terjadi error. Ini saya ubah luas wilayahnya menjadi 20 misalkan. Maka ketika diklik ini akan terjadi proses action pada file ubah kabupaten. Terjadi action di sini, ini akan dilakukan action, dikerjakan.
Oke, berhasil. Nah, maka yang terjadi di sini adalah luas wilayahnya akan berubah. Itu proses ubah data. Langkah selanjutnya yaitu adalah hapus. Bagaimana cara menghapus data di dalam database? Nah, langkah selanjutnya adalah menambahkan di sini kolom hapus. Ya, kita kopikan karena root ini dari file satu ke file yang lainnya harus saling terkait. Ini hapus ya. Dalam file data kabupaten kita klik hapus, kemudian di sini kita buat lagi copy. Di sini hapus, kita ubahnya hapus. Hapus adalah berdasarkan ID kabupaten juga. ID kabupaten, di situ di dalam ahrefs-nya terjadi on click. Ketika diklik, maka dia akan melakukan return konfirmasi. Confirm. Return confirm ya, dimana isinya itu adalah apakah menghapus data. Isinya adalah ini. Maka di sini hapus href. Nah, maka ketika data kabupaten ini dijalankan akan muncul hapus. Ketika diklik akan menghapus data ini, yakin. Nah, dia akan menampilkan form ubah data. Nah, kita jalankan di sini belum terhapus karena belum ada action yang digunakan untuk menghapus data. Nah, actionnya yaitu di sini ahref hapus data ya. Ahref kita akan membuat hapus kabupaten. Hapus kabupaten.php. Setelah itu kita buat file di sini, file baru dengan nama hapus kabupaten. Kita simpan. Hapus kabupaten. Nah, di dalam hapus kabupaten kita cukup ketikkan require ya, koneksi .php-nya, lalu kita ambil. Nah, inilah yang menyebabkan error tadi. Jadi ketika kita langsung mengakses hapus kabupaten, kita tidak bisa, akan terjadi error karena hapus kabupaten ini link ke data kabupaten, file data kabupaten, file halaman data kabupaten. Kita ambil ID sama dengan variabel get datanya dari data kabupaten berdasarkan ID. Kemudian variabel SQL itu dengan perintah query-nya adalah delete from tabel kabupaten TB ya, where ID nya, ID kabupatennya itu sama dengan variabel ID yang ada di get. Ya. Lalu hasil yang sama dengan MySQL query itu variabel my connection, kemudian variabel SQL ya. Lalu if
kita ambil saja, kopikan saja if hasil ini, hapus data if hasil yang berada di file simpan kabupaten. Nah, if hasil tinggal ubah, proses hapus data berhasil dilakukan. Kemudian kalau if hasilnya tidak terpenuhi, hapus data gagal. Kita tetap di dalam file. Ketika hapus data gagal, kita tetap di file data atau halaman data kabupaten. Nah, ini sudah selesai. Lalu kita akan jalankan hapus. Misalkan Ponorogo ini akan saya hapus. Hapus. Apakah Anda yakin menghapus data? Oke. Proses hapus data berhasil dilakukan. Maka nama kabupaten, ibu kota kabupaten yang Ponorogo tadi, ID berdasarkan ID nomor 1 berhasil dihapus. Nah, itu tadi proses yang terakhir menghapus data. Nah, itu tadi selama beberapa menit kita melakukan troubleshooting. Video kali ini berisi tentang troubleshooting, kemudian membangun sebuah CRUD ya, dasar dari PHP, database dan PHP. Dan silahkan dipelajari, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi nanti di video selanjutnya yang akan membahas bagaimana melakukan hosting dari aplikasi yang sudah kita buat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.